Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa setiap waktu, setiap saat dan malaikat sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu membuat sebuah pernyataan bahwasanya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, belum memerintah kepada kita. Dalilnya yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah pertama membuat pernyataan Allah telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lantas Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya untuk memuliakan hambanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga solawat tersebut menjadi satu amalan yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga melakukan solawat tersebut. Dahulu ada seseorang ahli bid'ah. Biasanya ahli bid'ah ini menyesatkan orang. Hafal 1-2 hadis gampang menyesatkan orang. Kemudian kadang bertanya dengan pertanyaan yang menyeleneh ataupun kacau pertanyaannya. Pernah ahli bid'ah ini datang kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Adbas al-Maliki, bertanya dengan pertanyaan menyeleneh. Habib, katanya, saya mau tanya, kalau antum orang pinter, ulama, saya mau tanya, Allah sekarang sedang ngapain? Kita saja ditanya begitu pegel. Kalau ada orang chat ataupun WhatsApp lagi ngapain tapi nggak ada namanya, nomornya, bingung kita, sebel. Siapa yang nanya tiba-tiba lagi nanya ngapain? Nah, orang tersebut bertanya kepada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Habib, Allah sedang ngapain sekarang? Kemudian dijawab oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki bin Abbas al-Maliki, Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Yaitu di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat senantiasa setiap waktu, setiap saat sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan orang yang selalu memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad, yang untung itu kita sendiri. Nabi enggak mengambil keuntungan daripada salawat kita. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak butuh daripada salawat kita. Beliau telah mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan salawat kepada dari malaikatnya. Kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Banyak, lebih banyak daripada jin dan manusia, dan semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyangka bahwasanya Nabi Muhammad untung banyak kalau kita salawat kepada Nabi. Beliau enggak mengambil keuntungan daripada kita, tetapi kita mendapat keuntungan ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa imbalannya daripada orang yang membaca salawat? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa, kata Nabi, yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 solawat. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan 1 solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup untuk seorang hamba itu untuk kebutuhan dia dan dunia. Apalagi kalau kita solawatnya 10, dibalas berapa sama Allah? Tinggal dikali, tinggal dihitung. Apalagi solawat kita lebih dari 10, ratusan, bahkan ribuan. Dan dikatakan Habib Alwi bin Muhammad, Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan 1 solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut cukup bagi dia
untuk kebutuhan dia di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru in dzikrati alayya." Perbanyaklah solawat kepadaku. Nabi tidak membatasi kita berapa banyak kita solawat kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi memerintahkan kepada kita supaya kita memperbanyak, tidak ada jumlah, ribuan bahkan ratusan ribu. Bahkan kalau mampu ya lebih dari itu biar istiqomah. Karena amal kita semua bainal gobul waraddiha. Amal kita itu antara dua. Antara diterima sama oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua keputusannya, diterima atau ditolak. Karena Syekh Umar Mukhtar Ibn Al-Habib Abdurrahman As-Segab, beliau orang alim, ulama besar di zamannya, ahli ibadah, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama besar. Satu amalan beliau yaitu setiap sekali bernapas beliau membaca Ya Latif 1000 kali. Jangan kaget, beliau punya ayah orang tua Al-Habib Abdurrahman As-Segab menghatamkan Al-Quran siang 4 kali, malam 4 kali. Dan Syekh Umar Mukhtar beliau mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima daripada tasbih bacaan subhanallah aku 1 kali, maka aku akan menjamu orang-orang ahli tarim katanya. Orang setarim itu akan dijamu dengan makanan daging ataupun bubur. Kalau Allah menerima 1 ucapan subhanallah. Dan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib beliau mengatakan fokuslah kalian itu terhadap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit itu akan jadinya banyak. Tetapi kalau amalan banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Nah, dan amalan kita tersebut bainal gobul waraddiha, antara ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salawat yang kita ucapkan, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah berupa rahmat, salawat dari malaikat berupa al-istighfar, memintakan ampun, dan salawat bagi kita dari kita yaitu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Jazuli. Beliau ketika ulama besar, ketika beliau berjalan di satu perkampungan, beliau menemukan sumur, ingin berwudu, tapi beliau lihat di dalam sumur itu enggak ada tali, tidak ada timba. Bingung, mau ngambil bagaimana katanya. Enggak ada tali ataupun timba. Kemudian ada anak datang, anak kecil, orang kampung situ. Kemudian dia bertanya kepada Imam Jazuli, ada apa wahai Tuan? Ya saya ingin wudu. Kalau di kampung saya ketika wudu di sumur ya pakai tali ataupun pakai timba, pakai kerekan katanya. Loh, kata anak kecil tersebut, kalau di sini nggak begini ngambilnya. Ya terus bagaimana kalau nggak ada tali, nggak ada timba, nggak bisa diambil air itu? Kemudian yang dilakukan oleh anak kecil tersebut, dia tiup itu sumurnya sampai air itu naik dan meluap sampai melebar. Nah, di sini begini cara mengambil airnya. Akhirnya kaget Imam Jazuli. Kok bisa? Amalan apa yang dilakukan oleh anak ini? Anaknya siapa? Kemudian ditanya oleh Imam Jazuli, kamu ini anak siapa? Enggak, biasa saja, saya anak orang sini, orang biasa saja katanya. Kemudian terus apa amalan yang kamu amalkan sampai kamu bisa berbuat hal demikian katanya. Saya, dijawab oleh anak kecil itu, diajarkan oleh orang tuaku untuk memperbanyak sholawat. 1 hari saya baca sholawat 15.000 kali. Akhirnya Al-Imam Jazuli mengarang yang kita kenal, karangan beliau adalah Dalailul Khairat, yang setiap hari itu ada kumpulan bacaan sholawat. Ada sholawat hari Senin, ada sholawat hari Selasa, terus sampai ketemu hari Senin. Beliau mengarang itu karena dari kejadian tersebut banyak sholawat. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini selalu memperbanyak sholawat kita kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabulkan seluruh hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.